Semua orang akan menghadapi pengeluaran besar tak terduga dan mereka tak merencanakan pengeluaran itu justru karena tidak mengharapkannya. The Psychology of Money. Pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan. By Morgan Housel. Bab 20. Pengakuan. Bagian yang kedua. Saya dan istri saya bertemu ketika kuliah, dan kami tinggal bersama bertahun-tahun sebelum menikah. Sesudah kuliah, kami bersama-sama mendapat pekerjaan pertama dengan gaji tingkat pemula dan bergaya hidup moderat. Segala gaya hidup ada di satu kisaran, dan yang biasa bagi satu orang bisa terasa mewah atau pas-pasan bagi orang lain. Namun dengan pendapatan kami bisa mendapat apartemen lumayan, mobil lumayan, pakaian lumayan, makanan lumayan. Nyaman, tapi tidak mewah. Meski sudah satu dasawarsa lebih mengalami kenaikan pendapatan, saya di bidang keuangan, istri saya di bidang perawatan kesehatan, kami tetap dalam gaya hidup seperti itu. Itu mendorong tingkat tabungan kami menjadi makin tinggi. Hampir setiap dolar kenaikan pendapatan masuk ke tabungan dana kemandirian. Sekarang kami hidup di bawah kemampuan kami. Tak banyak menunjukkan pendapatan kami dan lebih menunjukkan keputusan melanjutkan gaya hidup yang kami tetapkan pada umur 20-an. Jika ada bagian rencana keuangan rumah tangga kami yang saya banggakan, itu adalah karena kami bisa menghentikan kenaikan standar gaya hidup ketika muda. Tingkat tabungan kami cukup tinggi, tapi kami jarang merasa terlalu hemat karena keinginan kami akan harta tidak banyak berubah. Bukannya kami tak punya keinginan, kami suka barang bagus dan hidup nyaman. Kami hanya menghentikan kenaikan standar. Itu tak bakal ampuh bagi semua orang dan hanya mempan untuk kami, karena kami berdua menyepakatinya. Tidak ada yang mesti berkorban. Sebagian besar yang kami nikmati, jalan-jalan, membaca, podcast, berbiaya rendah. Jadi kami jarang merasa ketinggalan. Kalau saya terpikir mempertanyakan tingkat tabungan kami, saya mengingat kemandirian orang tua saya yang didapat dari tingkat tabungan tinggi bertahun-tahun, dan saya kembali ke keputusan semula. Kemandirian adalah tujuan utama kami. Manfaat kedua bergaya hidup di bawah kemampuan adalah menghindari ban berjalan psikologis harus mengimbangi orang lain. Hidup nyaman di bawah kemampuan belanja tanpa hasrat untuk lebih banyak harta, menghilangkan banyak tekanan sosial yang dialami banyak orang di dunia pertama yang modern. Nassim Taleb menjelaskan, keberhasilan sejati adalah keluar dari balap tikus untuk mengatur kegiatan sendiri demi kedamaian jiwa. Saya suka itu. Kami sangat berkomitmen ke kemandirian sampai-sampai kami melakukan hal-hal yang tak masuk akal di atas kertas. Kami memiliki rumah tanpa KPR. Keputusan finansial terburuk yang pernah kami buat, tapi juga keputusan uang terbaik yang pernah kami buat. Suku bunga KPR sangat rendah ketika kami membeli rumah. Penasihat rasional bakal menyarankan memanfaatkan kredit murah dan menanamkan tabungan ekstra di aset dengan hasil lebih tinggi, seperti saham. Namun tujuan kami bukan menjadi rasional tanpa perasaan, sekedar masuk akal secara psikologis. Rasa kemandirian yang saya dapat karena langsung memiliki rumah jauh melebihi keuntungan finansial yang saya tahu akan saya dapatkan kalau menjaminkan aset dengan KPR murah. Menghilangkan cicilan bulanan terasa lebih enak daripada memaksimalkan nilai jangka panjang aset kami. Itu membuat saya merasa mandiri. Saya tak mencoba membela keputusan itu kepada mereka yang menunjukkan kekurangannya atau orang-orang yang tak mau menirunya. Di atas kertas, keputusan itu tak bisa dibela. Namun keputusan itu ampuh bagi kami. Kami menyukainya. Itulah yang penting. Keputusan bagus tak selalu rasional. Di satu titik Anda harus memilih antara menjadi bahagia atau benar. Kami juga memegang aset berupa kas dengan persentase lebih tinggi daripada yang bakal disarankan sebagian besar penasihat keuangan. Sekitar 20% aset di luar nilai rumah. Itu juga hampir tak bisa dibela di atas kertas dan saya tak menyarankannya kepada orang lain. Itu sekadar ampuh bagi kami. Kami melakukannya karena uang kas adalah oksigen bagi kemandirian dan lebih penting, kami tak pernah ingin terpaksa menjual saham milik kami.
Kami ingin peluang menghadapi pengeluaran besar dan harus melunasinya dengan melikuidasi saham itu sekecil mungkin. Barangkali kami punya toleransi resiko lebih kecil daripada orang lain. Namun, segala yang saya sudah pelajari mengenai keuangan pribadi memberitahu saya bahwa semua orang tanpa terkecuali akhirnya akan menghadapi pengeluaran besar tak terduga, dan mereka tak merencanakan pengeluaran itu justru karena tak mengharapkannya. Segelintir orang yang tahu rincian keuangan kami bertanya, "Kalian menabung untuk apa? Rumah, kapal pesiar, mobil baru?" Tidak, bukan itu semua. Saya menabung untuk menghadapi dunia yang lebih sering memberi kejutan daripada yang kita harapkan. Tak terpaksa menjual saham untuk membayar suatu pengeluaran juga berarti kami menaikkan peluang saham yang kami miliki menumpuk nilai untuk periode paling panjang. Charlie Munger menjelaskannya dengan baik. Aturan pertama penumpukan adalah jangan mengganggunya kalau tidak perlu. Demikian di Psychology of Money bab ke-20 bagian yang kedua. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.